Assalamualaikum, halo semuanya, salam kenal, aku Anissa. Ini video perdana aku di YouTube dan aku sebenarnya insecure banget untuk bikin video ini karena aku bukan siapa-siapa, tapi aku coba untuk sekedar berbagi pengalaman ya. Semoga ini membantu teman-teman yang ingin memulai bisnis dan masih ragu. Aku sekarang selain sebagai seorang ibu, istri, aku juga punya beberapa bisnis atau brand yaitu Zahrana, Hasna, Shiva, Keva, dan ada juga Sani Apparel. Dan teman-teman semua itu awalnya hanya satu. Jadi aku cerita di sini yang mau aku sampaikan adalah setiap orang bisa jadi pengusaha, bisa punya bisnis asal mau ya. Catatannya asal mau. Aku flashback ke masaku ya, masaku dulu ketika 15 tahun yang lalu itu sekitar tahun 2008 ketika aku SMP. Nggak ada bayangan sama sekali, nggak nyangka bakal hidupku sekarang kayak gini. Maksudnya beberapa impianku tercapai dan lain-lain ya, bisa mengumrohkan orang tua, terus diri sendiri juga sama suami, bisa bangun rumah, bisa bikin kantor, itu tuh semuanya nggak kerasa mengalir gitu aja. Tapi awalnya ketika tahun 2008 itu maksudku adalah setiap orang bisa jadi pengusaha itu beneran. Jadi waktu aku selesai SMP itu aku orang yang sangat kurus, hitam, pokoknya apa ya, aku lihat aku sendiri di kaca itu kayak masa depanku besok bakal gimana gitu ya, nggak ada bayangan sama sekali. Tapi dari situ SMP, terus aku SMA di Kebumen, di salah satu SMA favorit. Alhamdulillah sampai akhirnya kuliah aku bisa masuk tanpa tes, dan di kuliah juga aku menyibukkan diri ikut beberapa lomba, terus di pesantren juga. Tujuannya memang biar dapat komunitas yang positif, biar aku nggak galau karena waktu itu aku memilih untuk nggak pacaran. Jadi kebayangkan gimana caranya harus menyibukkan diri kayak gitu. Nah, singkat cerita, setelah aku selesai kuliah, aku kuliah ambil jurusan PGSD, itu jurusan rekomendasi dari orang tua. Jadi niatku aku pengen nurut sama orang tua, jadi akhirnya aku ambil jurusan PGSD kayak gitu. Kemudian setelah selesai dari kuliah, aku sempat ngajar juga, ngajar di SD, di salah satu SD di desaku, dan itu hanya sebentar, lagi-lagi itu hanya untuk menuruti maunya orang tua. Jadi namanya anak kan ya ikut rekomendasinya orang tua ya, aku ikut. Nah, ternyata aku sendiri nggak betah, dan dari segi apa ya, ekonomi nggak prospek juga untuk aku ngajar bantu di sekolah. Akhirnya aku sambi untuk bisnis. Jadi tahun 2015 ini awal ya, aku awal mulai usaha, aku ceritain awal aku mulai bisnis. Jadi 2015 bulan Oktober itu di kantor aku ngerasa aku kayaknya harus lebih sibuk lagi deh, aku butuh lebih produktif lagi. Akhirnya tahun 2015 itu aku bikin fanspage untuk tempat apa ya, bisnis aku, untuk posting-posting dan segala yang teman-teman aku jual itu aku ikut jualan. Dari roti, kosmetik, baju, jilbab, semuanya aku jual di fanspage itu. Teman-teman mungkin ada yang tahu, ada yang enggak ya. Jadi Facebook kan punya halaman fans kayak gitu, namanya fanspage. Aku jualan di situ semuanya, satu persatu customer dari teman-teman deket, sampai akhirnya melebar sampai akhirnya bisa ngiklan. Walaupun ngiklan zaman dulu jelas-jelas sangat gampang ya daripada zaman sekarang. Akhirnya berproses pelan-pelan, jadi ada customer lah satu dua, kadang ada dari luar Jawa nyasar kayak gitu ya, namanya promosi kan, yang penting rajin posting, ternyata closing kayak gitu. Itu awal aku mulai tahun 2015 bulan Oktober. Setelah itu aku mulai dari Facebook ya. Setelah itu naik Instagram, akhirnya aku ikut jualan di Instagram. Aku bikinnya telat sekitar tahun 2016, mungkin aku baru aktif di Instagram ya. Masih aktif, semuanya aku sambi, jadi aku ngajar ya iya, ikut organisasi iya, terus ngajar TPQ juga, dan aku bisnis juga. Jadi habis pulang sekolah, habis ngajar itu aku packing-packing, aku nganter-nganter ke kurir, kadang malah orang tuaku yang aku minta tolong untuk nganter karena aku sorenya ada les dan ada pramuka gitu dan sebagainya. Intinya awal-awal aku mulai itu seperti itu teman-teman, sampai akhirnya aku nikah tahun 2016 Desember ya, aku nikah tahun itu. Setelah itu suamiku itu kan pengangguran ya, pengangguran dalam arti tetap berpenghasilan tapi nggak berpenghasilan tetap, ngerti ya maksud aku ya. Jadi beliau di rumah,
bisnisnya, ngerjain bisnis online juga, dan bukan seorang PNS atau apalah. Intinya berusaha untuk tetap berpenghasilan. Dan setelah aku nikah sama beliau itu seperti ada yang aneh. Jadi aku kan jadi bu guru ya. Bu guru setiap hari ke sekolah, setiap hari necis, setiap hari pakaiannya rapi, cantik, wangi. Sedangkan suaminya di rumah. Nah, dari sinilah aku mulai ngerasa resah. Kok terkesan kayak istrinya yang kerja ya, suaminya nggak kerja gitu kan. Akhirnya aku sama dan suami pun ngerasa ngerasa apa ya, ngerasa rasa yang sama gitu, ngerasa ini kayaknya nggak boleh diterusin. Akhirnya kami sepakat untuk kayaknya mending keluar aja deh, keluar dari keguruan dan fokus bisnis. Akhirnya kayak gitu. Kemudian perjalanannya nggak gampang. Ini bisnisnya masih tetap jalan ya, cuma disambi-sambi gitu. Akhirnya tahun 2017, tahun ajaran baru gitu, aku sama suami izin ke orang tuaku, karena memang orang tua aku kan selama ini sekolah di mana, ambil jurusan apa itu semuanya rekomendasi orang tua. Niatku manut sama orang tua. Setelah aku nikah tahun 2017 itu akhirnya aku punya suami kan, otomatis lebih nurut sama suami. Prioritasnya kan berubah ya, lebih wajib manut sama suami, nurut sama suami. Akhirnya aku resign sesuai kesepakatan kita bareng, kayaknya untuk demi kesan yang baik di masyarakat. Akhirnya aku resign, aku minta izin ke orang tuaku sama suami juga, minta izin untuk Bapak Ibu kami minta izin untuk resign ya, karena keguruan ini sepertinya saat ini belum menjanjikan, jadi kami ingin fokus bisnis, ingin ngembangin bisnis. Kalau lebih fokus kan jadi lebih berkembang kayak gitu. Intinya aku sama suami fokus bisnis dan kami memilih untuk di fashion. Tadinya ada beberapa bisnis yang kami jalankan. Jadi ada pernah apa ya? Pernah ngerjain apa tuh? Jualan gelang couple, terus pernah casing HP, pernah mainan bis-bisan itu, bis-bisan miniatur itu pernah juga. Intinya aku sama suami juga awal-awal nikah itu ada masa pencarian, kita mau usaha apa ya, kita kita jelasnya tuh mau kemana arahnya kayak gitu, masih bingung. Terus akhirnya ngobrol berdua kan, setelah dapat restu dari orang tua, kita ngobrol mana bisnis yang mau disuntik mati, mana yang mau diterusin, mana yang mau diseriusin. Akhirnya kami putuskan karena fashion kayaknya punya potensi besar, kemudian perempuan juga, jumlah perempuan lebih banyak ya di Indonesia. Akhirnya kami putuskan untuk fokus di fashion kayak gitu sampai sekarang. Jadi udah kira-kira berapa? 6 tahun, sekitar 6 tahun aku sama suami mutusin untuk fokus di bidang fashion. Semoga terus bisa apa ya, adaptasi sama zaman lah. Itu awal-awal usaha 2017 ya. 2017 dari zaman end user, jadi jualan ke personal, jualan end user, sampai akhirnya banyak yang pingin jadi reseller. Akhirnya kami open waktu itu dari zaman masih BBM ya. eh masih apa sih, BlackBerry Messenger itu masih musim BBM, tuker-tukeran pin, sampai akhirnya itu udah nggak berlaku lagi. Terus kita pakainya Facebook, diiklankan kan, itu juga nggak serta merta kayak gitu sih. Awalnya kita beli paling kain cuma segulung, dijahitin, setelah balik modal baru kita bisa beli kain lagi. Intinya kayak gitu awal-awal. Terus itu tahun 2017, 2018, 2019 itu bisnis lagi bagus-bagusnya. Maksudnya apa ya, persaingan belum banyak, kemudian apa ya, foto seadanya, foto di lantai, foto di hanger itu masih sangat-sangat laris gitu teman-teman untuk jualan fashion ya. Nggak kayak sekarang ya. Sekarang kan foto harus lengkap, harus ada videonya, harus ada konsepnya, harus ada berbagai jenis foto kayak gitu. Intinya sekarang udah banyak banget yang harus dipenuhi gitu syaratnya, karena memang persaingan juga lebih banyak. Jadi ini aku cerita awal-awal kami memulai ya. Jadi di tahun 2018, 2019 itulah kami bisa nabung untuk apa ya, bangun kantor yang tadinya kantornya di rumah, akhirnya kita bisa bangun kantor beneran untuk teman-teman, untuk pisah lah dari rumah pribadi sama kantor kayak gitu. Terus kita bikin gedung juga untuk produksi, untuk tempat pemotongan. Kita ada studio photoshoot juga, ya walaupun masih kecil-kecil tapi udah bisa. Kemudian nabung untuk beli tanah, untuk memperluas lahan juga bisa. Terus bisa beli kendaraan, bisa beli
angkutan, mobil untuk angkut paket kayak gitu. Ini juga nggak terjadi gitu aja, tapi memang pakai proses, nggak kerasa, dan semua itu nggak kerasa ternyata bisa ya. Kadang nggak kerasa prosesnya, tapi alhamdulillah semua itu bisa dilewatin sampai akhirnya orang tua juga alhamdulillah sudah kami umrohkan, terus kami juga sudah beribadah ke sana, dan insya Allah targetnya semoga bisa menghajikan juga dengan haji yang langsung berangkat, yang itu biayanya memang nggak sedikit. Jadi insya Allah sangat mudah bagi Allah ya. Jangan ukur pakai kemampuan kita, tapi ukur pakai kemampuannya Allah. Karena Allah itu bisa ngapain aja, Allah bisa mewujudkan apa aja. Kalau kita apa-apa berharap itu diukur dengan kemampuan kita, ya kita kan manusia nggak punya apa-apa, nggak punya daya dan upaya, nggak punya kemampuan apa-apa kan, kecuali yang diizinkan sama Allah. Jadi itu sih kalau kalau aku perjalanan bisnisnya kayak gitu kurang lebih. Jadi memang ada masa awal-awal yang paling susah itu memulai, dapat omongan tetangga juga, misalnya udah jadi guru, udah di sekolahin sampai kuliah, kok malah keluar, kok malah milih dunia yang nggak pasti, milih dunia yang bisnis kan nggak pasti banget ya. Ada juga kayak gitu, sampai aku sama mertua nangis, sampai aku sama suami nangis, pokoknya prosesnya nggak semudah yang diceritakan ya, tapi ya aku berusaha spill lah, nanti babnya akan aku detailkan kalau aku mau ngomongin misal tantangan, kerugian yang pernah dialami atau apa, mungkin nanti aku bisa cerita di video khusus ya teman-teman, tapi ini aku cerita untuk awalnya aja sih. Tadi aku cerita sampai berapa, tahun 2019. Oke, setelah itu teman-teman tahu kan, habis itu ada corona, ada COVID ya. Nah itu kami tadinya sempat kayaknya ini bakal turun nih, orang pada menahan pengeluaran, ternyata enggak. Jadi tahun 2019-20 sampai 21 bahkan itu permintaan malah naik-naiknya. Jadi omset tertinggi seumur-umur aku bisnis sama suami itu bahkan dicapai di saat itu pasca COVID itu, enggak pasca sih, ya pokoknya ketika orang masih takut, orang masih sangat-sangat menjaga kesehatan, orang masih aware sama pola hidup sehat, pola makan sehat kayak gitu, itu omset malah mencapai puncaknya kayak gitu. Agak aneh ya, tapi itulah kenyataannya. Nah, kemudian di mana masa grafik turunnya ya? Grafik turunnya itu sekitar itu justru setelah udah nggak ada vaksin. Jadi baru mungkin setahun ini kali ya. Karena memang setelah ada COVID kan mungkin banyak banget PHK, banyak banget yang kehilangan pekerjaan. Jadi orang-orang pada ke online gitu loh. Termasuk masuknya TikTok Shop, ada Shopee juga semakin menjadi, maksudnya apa ya? Semakin banyak yang main kan, semakin banyak yang bisnis juga. Nah dari situ persaingan semakin banyak. Jadi satu kecamatan itu brandnya yang tadinya cuma satu, sekarang mungkin berapa, 3, 5, pokoknya banyak banget, setiap kecamatan tuh bahkan bisa dihitung kalau di Kebumen ya. Dan intinya apa ya yang mau aku sampaikan, ketika kita lolos dari ujian satu itu nggak berhenti, pasti Allah akan nguji di ujian berikutnya lagi, dan pasti selalu ada. Tinggal aku sendiri juga masih belajar sih, ternyata bisnis itu kayak gini, jadi selalu ada pasang surutnya, selalu ada tantangannya. Ketika kita berhasil menyelesaikan satu goal, pasti akan ada ujian berikutnya, pasti akan ada tantangan berikutnya, dan PR-nya memang di situ kan. Dan aku juga masih belajar teman-teman. Jadi itu aja mungkin untuk video perdana ini. Yang mau aku sampaikan intinya adalah aku sekarang ada di posisi ini, punya brand yang tadinya aku cuma sendiri, sekarang udah ada puluhan tim, udah ada puluhan orang yang bekerja sama aku, belum sama penjahit ya. Banyak banget, intinya awalnya itu cuma sendiri. Terus yang tadinya cuma kerja di rumah, alhamdulillah sekarang udah punya kantor. Maksudnya semua tuh nggak ada yang nggak mungkin gitu. Walaupun mungkin sekarang kita teman-teman lagi ngerasa di titik yang kok hidupku gini amat ya, kok masa depanku kayaknya nggak ada harapan ya kayak gitu, atau apapun itu yang aku pun pernah mikirin itu, Allah tuh bisa ngubah dengan gampangnya kayak gitu. Allah bisa mengubah dengan mudahnya asal kita terus bergerak, terus berusaha, terus minta petunjuk, terus berdoa.
pokoknya siapapun bisa jadi pengusaha, siapapun bisa punya bisnis apapun itu, yang penting dimulai, ditekuni, nggak nyerah sama proses, terus bergerak, terus berproses, insya Allah kita akan sampai pada puncaknya masing-masing sesuai skenario yang Allah takdirkan kayak gitu. Dan sangat penting dalam usaha itu kita untuk selalu punya goal. Misal satu goal udah tercapai, kita harus punya goal yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi. Dan caranya ya ketemu orang-orang yang terus memotivasi kita gitu, ketemu orang-orang yang lebih baik lagi, ketemu orang-orang yang lebih tinggi lagi, tinggi dari cara berpikirnya kayak gitu, tinggi mimpinya. Jadi aku pun sekarang terus belajar sama suami untuk meninggikan mimpi-mimpi yang tadinya aku cuma bisnis untuk diriku sendiri biar punya mobil, biar bisa umroh, itu sekarang enggak. Sekarang lebih ke gimana biar bisa mengumrohkan tim, gimana biar bisa apa ya, membangun membangun pondok misalnya, atau bisa sedekah lebih banyak ke anak yatim kayak gitu. Intinya sekarang karena ketemu sama orang-orang yang memang punya impian-impian lebih tinggi lagi, akhirnya kami pun kebawa. Itu yang aku sama suami lagi jadi target-target baru sih. Gitu teman-teman. Jadi intinya siapapun bisa punya bisnis, siapapun bisa jadi pengusaha. Yang penting mau dan terus berprasangka baik sama Allah. Kalau kita diciptakan pasti dengan suatu tujuan. Tinggal kita yang cari tujuan apa ya kira-kira. Aku mau pilih jalan yang mana ya. Semuanya baik, semuanya bermanfaat. Tinggal kita mau pilih jalan bermanfaat yang mana, lewat mana, dengan profesi apa, itu bebas pilih. Kayak gitu. Jadi makasih banget buat teman-teman yang udah nonton channel aku. Jangan lupa di-subscribe, di-like, komen, dan kamu boleh juga sharing. Misal kamu punya bisnis juga, sharing bisnis kamu apa, atau kamu lagi bingung mau mulai usaha apa, boleh juga di komen ya teman-teman, biar channel ini lebih bermanfaat lagi dan aku juga lebih semangat lagi buat silaturahim sama teman-teman, berbagi lewat video ini. Terima kasih sebelumnya, semoga teman-teman sehat selalu, sampai ketemu di video aku berikutnya. Assalamualaikum.